Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bincang Sore Ramadan. Hari ini Senin 24 Maret 2025 dengan narasumber Desiani Harahap. Hari ini kita tunggu Ibu Desi untuk bergabung. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, silakan Ibu Desi untuk bergabung. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Alhamdulillah sudah kelihatan. Kelihatan Kak, kedengeran, tapi suaranya agak kecil ya. Suaraku gimana? Kedengeran? Kuat kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Hari ini kita bincang sore Ramadan. Ada 3, jam 12, jam 2, dan jam 16. Hari ini kita kedatangan tamu dari Sumatera Utara, yakninya Ibu Desiani Harahap dari komunitas pedagang cilik. Nanti kita tanya apa itu komunitasnya. Dengan tema membuat ekoenzim, ide kegiatan seru bersama anak. Oh, Ibu Desi langsung bersama anaknya. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Saya Desi dan ini anak saya namanya DMR. DMR namanya Damara. Ya. Tadi masih ya. Salam kenal untuk semua kalau misalnya pengikut Rumah Baca nih. Sahabat Rumah Baca. Oke, sahabat Rumah Baca anak nagari, salam kenal semuanya. Semoga puasa hari ini lancar. Amin. Ini gimana kabarnya? Kak Sri, Bu Sri, atau no? Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, hari ini kita berbincang bersama Ibu Desiani Harahap. Beliau dari komunitas pedagang cilik. Alhamdulillah kabar Bunda Sri baik-baik saja. Insya Allah kegiatan Rumah Baca berjalan lancar, aman. Sampai tanggal 30 bincang sore tetap ada. Hari ini kami berbagi takjil di depan Rumah Baca. Besok kami belajar membuat kue dengan anak-anak Rumah Baca. Dan besok harinya membuat kartu ucapan dan hampers. Baru pulang kampung. Masya Allah. Baru mudik. Kegiatan. Alhamdulillah. Sekarang ada Ibu Desi dan anak beliau yang bernama Damara. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, sehat. Sekarang Ibu berdasarkan sahabat Rumah Baca nanti bisa bertanya langsung di sini atau ke WA Rumah Baca Anak Nagari dengan tema beliau tentang ekoenzim. Nah, kalau di Rumah Baca ini pernah dilaksanakan oleh anak-anak kelas 4 dan anak-anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dari Batu Sangkar datang ke sini. Sekarang Ibu, bisa dijelaskan secara singkat apa itu ekoenzim? Sebelumnya sebenarnya nggak mau bahas ekoenzimnya dulu, tapi ide kegiatannya dulu. Jadi kan kalau kegiatan sama anak itu kan biasanya identik dengan riweh, nambah-nambah kerjaan, capek, lelah gitu ya. Jadi kadang-kadang ibu-ibu yang punya anak jarang yang mau capek-capek buat kegiatan sama anak gitu, merencanakan kegiatan sama anak.
Kira-kira gimana nih sahabat rumah baca mungkin yang nantinya dengar statement tersebut, kira-kira setuju atau enggak kok, aku sudah merencanakan kegiatan sama anak tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya pribadi sih ngerasa kayak gitu. Kalau kegiatan sama anak, gimana kalau Bunda Sri? Kalau kegiatan sama anak bener nggak sih menguras energi gitu? Benar sekali, karena uh, antara mendidik anak kita dan mendidik anak orang itu berbeda. Kalau mungkin Bunda Sri di rumah baca mungkin banyak gitu anaknya ya. Tetapi dengan banyak anak dengan aturan rasanya gampang-gampang saja, begitu juga di sekolah. Tetapi dengan satu anak pribadi ya. Misalkan kita punya ide ini, oh dia punya ide yang lain lagi. Kita mau ngambil ini, dia yang lain lagi. Ya pertama mungkin ya di ribet, riuh, banyak benda-benda yang kotor dan lain-lain lah ya. Tapi itu proses. Itu yang kita cari prosesnya, bagaimana dia bisa berkomunikasi dan bagaimana seperti sensorinya itu berfungsi dan lain-lain. Iya, bener. Jadi walaupun ngerasa capek, sebenarnya kan ibunya itu punya andil banyak ya untuk kegiatan anak-anak dalam nambah wawasan, terus stimulasi motoriknya gitu kan. Nah, kemudian terpikir nih kegiatan-kegiatan apa ya yang kalau kita ngikutin anak tuh kadang-kadang sebagai ibu tuh kadang-kadang jenuh juga. Tapi kalau kita combine nih antara kegiatan ibu dan kegiatan anak, pasti nggak hanya ibu yang nggak hanya anak nih yang seneng, tapi ibunya juga mengurangi tingkat apa ya keriuhan tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang ekoenzim nih, sebenarnya kan kami punya kebun yang nggak seberapa sih sebenarnya, bertanam-tanam gitu. Mungkin kita semuanya di rumah masing-masing punya halaman minimal kalau pakai pot gitu ya, mungkin misalnya punya gitu. Nah, kebun kita. Iya, tadi kata Damar mau nggak lihat kebun kita, tapi karena siang ya panas ya. Panas ya. Jadi nanti kapan-kapan kita bisa ini lihat kebun kami yang tidak seberapa itu. Kemudian banyak sih sebenarnya ide kegiatan yang mengasihkan yang bisa kita combine yang bisa bermanfaat untuk si ibu dan si anak. Salah satunya ini membuat ekoenzim gitu karena bahan-bahannya murah. Terus anak-anak juga banyak yang bisa distimulasi dari segi motorik halus dan kasarnya gitu. Nanti kalau ada sahabat rumah baca yang memang punya bahan-bahannya bisa langsung dibuat, kemudian bisa praktek langsung atau nanti setelah ada bahannya bisa dibuat lagi. Nah, ekoenzim ini sendiri sebenarnya manfaatnya banyak sih ya. Jenis pupuk tanaman yang bisa menyuburkan tanah, kemudian juga bisa membasmi hama mencegah dan membasmi hama gitu. Dan yang sering kami gunakan adalah sebenarnya untuk pembersih. Jadi pembersih kaca, pembersih wastafel kayak gitu, minyak dari kompor. Nah, kami pakainya yang itu. Jadi 3 tuh manfaatnya sebenarnya yang bisa kita gunakan. Sebenarnya nggak ini sih, nggak terlalu menghemat. Kalau pembersih kaca kan harganya 5.000 ya Bunda Sri ya, bisa dipakai lama. Kalau ekoenzim ini kan memang 5.000 dibandingkan kita buat ekoenzim, tapi itu kayaknya lebih aman karena bahan-bahan yang digunakan tuh organik, bukan bahan kimia yang dari pabrik. Gitu Bunda Sri. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar bahwasannya suatu ide itu sebetulnya bagi orang tua dan anak adalah mahal. Karena kalau misalkan membeli mungkin kita bisa. Tetapi dengan membeli kreativitas anak-anak tidak akan terlihat. Maka dari itu dengan orang tua langsung berkolaborasi dengan anak, maka ide-idenya itu akan ada. Sahabat rumah baca di mana saja berada,
Tadi Ibu Desi udah menyebutkan yang namanya manfaat dari ekoenzim itu bisa membersih kaca, untuk wastafel, untuk pupuk tanaman dan lain-lain. Sekarang mengapa penting mengenalkan ekoenzim pada anak-anak sejak dini? Antara penting dan nggak penting ya, tapi kalau kita bisa menghubungkan dengan sebab akibat, jadi nanti anak-anak tuh paham gimana proses pembuatannya, kemudian bisa dilihat sendiri bagaimana dari awal pembuatan sampai akhir proses pemanenan ekoenzim tuh anak-anak bisa terlibat langsung gitu. Dan pentingnya sih mengajarkan anak-anak untuk lebih ini ya, cinta lingkungan ya, karena kan memanfaatkan bahan-bahan organik, mengolah sampah supaya memang nggak hanya taunya buang sampah aja, tapi bisa memanfaatkan sampah, khususnya sampah organik gitu. Nanti Damar mau buat praktek langsung nih Bunda Sri untuk ekoenzim. Kami udah siapin bahan-bahannya. Keren ya. Sekarang Ibu Desi, boleh apa saja bahan yang diperlukan untuk membuat ekoenzim? Oke, ayo kita butuh bantuan Damar nih. Pertama-tama kita butuh apa? Air. Nah, air ini kalau bisa air yang ini aja, air sumur, air tampungan AC. Kalau di Bukit Tinggi jarang pakai AC ya, karena dingin kan. Air sumur ya, air sumur, air keran kayak gitu. Biasa aja air-air yang kalau bisa air tanah gitu. Nah, kita perlu wadah nih, pakai wadah botol aqua. Kalau bisa sih sebenarnya wadahnya yang tutupnya besar, tapi kalau nggak ada aqua aja. Nih anak-anak bisa lihat nih langsung karena bening kan. Ini. Nah, ini kapasitasnya 1,5 liter. Jadi kalau bisa diisi dengan 60% aja airnya. Jadi biar nanti tidak terlalu padat gitu. Jadi kurang lebih nih airnya 1 liter untuk kemasan yang 1,5. Kelihatan ya? Oke, di air. Kemudian apa lagi Damara? Gula merah gitu. Gula merah ini sebenarnya kalau gula merah kan agak ini ya, harganya ya. Bisa dipakai sebenarnya gula ampas tebu, molase. Di sana ada nggak Bunda Sri? Jarang ya. Tapi apa namanya, gula pasir bisa nggak dipakai? Sebenarnya disarankan tidak gula pasir ya, karena kan gula pasir prosesnya kimia ya gitu. Jadi yang alami aja. Tapi kalau dibilang bisa sih, kami pernah buat pakai gula pasir gitu. Bisa, cuman memang perbedaannya nanti akan ada gitu dari segi warna gitu. Tapi lebih disarankan pakai ini gitu. Pakai yang gula-gula apa ya? Gula-gula yang alami. Kemudian ini tadi kalau untuk 1 liter air, gula merahnya ini cukup 100 gram aja. 100 gram. Kemudian ini adalah bahan organiknya. Bahan organiknya ada apa nih? Semangka. Kulit semangka sama daun pandan. pandan. Nah, kebetulan kemarin baru makan semangka dan di Sumatera ini, di Medan nih, lagi di Tanjung Merawa nih lagi musim semangka. Jadi kami baru punya. Saya aja semangka. Damar suka semangka. Aja. Jadi kami tuh punya apa namanya? Punya sisa kulit semangka. Jadi disimpan aja dulu. Kalau misalnya belum mau dibuat, disimpan di kulkas. Jadi nggak busuk kan? Nah, jadi kita campurin aja semua bahannya. Ini tugas Damar nih, mencampurin semua bahannya. Boleh Bunda Sri sekalian Damar mencampur, kita ngobrol lagi. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang bingung tentang takarannya bisa komen aja, nanti insya Allah dijelasin. Ibu Desi, seberapa lama proses fragmentasi ekoenzim dan bagaimana kita mengetahui hasilnya sudah siap digunakan? Oke, 3 bulan sih rata-rata Bunda Sri. Dan itu tandanya adalah warnanya yang jadi berubah kecoklatan gitu. Dan aromanya itu aroma seger gitu. Itu tanda bahwa ekoenzim itu berhasil dan jadi dan siap pakai 3 bulan. Jika misalkan dia enggak kita pakai, kita tutup aja gitu, aman? Aman.
Jadi setelah 3 bulan kita saring dulu tuh ampas dari ekoenzimnya bisa kita taruh di tanaman untuk pupuk langsung. Nanti airnya yang sudah kita saring kita simpen di wadah-wadah. Nanti mau kita pakai kapan itu aman. Gitu. Ini dia ekoenzim yang sudah kami buat. Ini dari bulan Mei ya. Sebentar lagi nanti akan bulan Februari, bulan depan Mei, 2 bulan lagi ini akan panen. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya kita buka tutupnya itu dia kedengaran suara apa ya? Gas. Kayak gas gitu. Dan aromanya seger gitu. Jadi anak-anak tuh lihat ini kan senang ya, tiap hari buka terus ada suara gitu kayak gas-gasnya. Gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Ibu Desi bagaimana ekoenzim itu lebih kurang selama 3 bulan dan itu kita akan bisa panen, bisa kita lihat hasilnya. Sekarang kegiatan apalagi yang selain ekoenzim yang dilakukan kan anak bagaimana hidup itu ramah lingkungan, Ibu Desi? Kalau dari kami sih yang terdekat ya yang bisa dicontoh ya, ini lagi buat bubur kertas. Jadi kertas yang sudah dipakai dari anak sekolah kita daur ulang, kita jadikan bubur kertas, terus kita buat patung-patung yang nantinya bisa diwarnai sama anak. Jadi kayak media belajarnya anak, tapi proses pembuatannya itu anak-anak terlibat. Jadi dia ngerti tuh bahwa oh ternyata kertas yang sudah sisa masih bisa dimanfaatkan. Gitu. Terus apalagi ya ide kegiatannya banyak sih Bunda Sri ya. Mungkin Rumah Baca udah sering melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan ya. Yang tadi nih kayak daur ulang kertas, kemudian bisa juga daur ulang kemasan saset dijadiin tas gitu. Tapi kalau untuk Damar dia tuh masih belum ini ya karena umurnya masih 7 tahun kan. Untuk membuat daur ulang sampah jadi tas tuh dia kayak masih nggak sabar gitu. Tapi kalau waktunya singkat seperti ini dia tuh masih antusias gitu. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita perkenalkan sama anak untuk mengenalkan konsep hidup ramah lingkungan juga sih Bunda Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Ibu Desi bagaimana kegiatan-kegiatan bersama anak untuk menjaga lingkungan. Ibu Desi, bagaimana konsep menjelaskan daur ulang kepada anak dengan cara yang menyenangkan? Dengan ini aja sih bahasa-bahasa ngobrol antara ibu dan anak aja, maksudnya bahasa yang memang kita gunakan sehari-hari yang nggak ribet. Jadi Damar tahu nggak ini apa? Semangka ini apanya semangka? Kulitnya. Kalau buahnya daging buahnya Damar makan, kulitnya Damar apain? Damar buang. Nah kalau misalnya Damar buang, kira-kira jadi apa? Kalau sembarangan sampah kan, bisa bau nggak? Enggak. Coba Damar jadikan ekoenzim, lebih bermanfaat nggak? Iya. Lebih bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita kenalin dengan sebab akibat ya, terus nanti anak-anak bisa paham ya. Mungkin kalau misalnya 1 kali 2 kali mungkin anak-anak belum terlalu ini ngerti ya. Tapi kalau berkali-kali kita jelaskan, pasti insya Allah nanti anak-anak bakalan ini kayak terbiasa kan gitu. Jadi ada sampah buah nih, kita kumpulin yuk Bu, kita buat ekoenzim. Nah gitu. Jadi siap-siap aja sih ibunya sebenarnya mau repot. Rumah Baca di mana saja berada. Jadi intinya bagaimana menjelaskan kepada anak itu dengan bahasa anak
dengan bahasa yang mudah dimengerti, jadi anak merasa terlibat. Yes, iya betul Bunda Sri. Ibu Desi, apa yang menjadi tantangan yang Ibu hadapi dalam melakukan kegiatan bersama anak-anak? Tantangannya itu lebih kepada emosi masing-masing sih antara ibu dan anak. Kadang kan anak-anak kesukaannya berbeda-beda ya. Ketika anak sukanya sedang kegiatan yang ini, terus ibunya tawarin kegiatan yang ini. Itu sih tantangan terbesarnya dari menyelaraskan emosi antara ibu dan anak gitu. Dan yang kedua tantangannya sebenarnya adalah ekspektasi ibunya ketika memang yang diharapkan ibunya itu nggak sejalan sama yang terjadi gitu. Jadi sebenarnya lebih ke belajar aja sih, belajar gimana menyesuaikan ekspektasi. Kalau kegiatan sama anak kan Bunda Sri, ini ya di luar ekspektasi kita kan Bun, gimana ya? Iya. Yang berantakan, yang maunya Yang nggak selesai. Sekarang, Ibu Desi, apa pesan atau ajakan Ibu untuk orang tua pendidik agar anak-anak mereka ini misalkan tertarik dengan ekoenzim? Khususnya untuk para ibu ya, ibu-ibu yang punya anak-anak yang usianya sekarang masih usia-usia sekolah, usia-usia yang dia butuh banyak kegiatan yang menambah wawasannya, itu tuh kita tuh punya peran penting dalam memfasilitasi mereka dalam meningkatkan wawasan mereka gitu. Caranya apa? Caranya nggak jauh-jauh dari apa yang memang kita bisa. Karena kan ibu ya, kalau yang namanya ibu orang dewasa tuh cepet ya belajarnya. Ketika kita ngelihat sesuatu, kita bisa cari info dari banyak hal, banyak ini ya, banyak media sekarang, YouTube, kemudian buku dan segala macem, tanya sama temen. Nah kemudian setelah kita punya ilmunya, kita bisa praktekin sama anak-anak kita, sekalian kita belajar bareng-bareng anak. Jadi kegiatan itu nggak usah yang ribet-ribet, yang simple aja, tapi bisa kita laksanakan gitu. Khususnya untuk para ibu-ibu ya, kalau pengajar mungkin idenya udah banyak nih kayak Bunda Sri, pasti idenya udah banyak, udah full nih idenya, tinggal realisasinya nih. Kalau kami nih yang ibu-ibu ya, kadang-kadang butuh banyak inspirasi. Mungkin dari IG-nya Rumah Baca nih, Rumah Baca Anak Nagari, kemarin selama live tuh udah banyak inspirasi-inspirasi yang muncul nih untuk menambah literasi, gitu-gitu, keren. Mau amin. Ibu Desi, sekarang bagaimana cara memulai gerakan kecil di lingkungan sekitar agar lebih banyak pengguna ekoenzim? Apa yang bisa rasanya dilakukan? Oke. Sebenarnya untuk memulai hidup yang ramah lingkungan, untuk saya pribadi itu proses yang panjang ya, karena memang kan kita terbiasa mungkin dulu yang namanya buang sampah ya udah buang aja gitu kan, baru akhir-akhir ini aja yang kita mungkin paham konsep ramah lingkungan gitu kan. Kalau misalnya gerakan sih lebih kepada mencontohkan, kita buat aja sendiri, kayak misalnya belanja, mungkin nggak 100% non plastik, tapi ketika kita bisa mengurangi minimal 1 plastik aja sehari, itu udah berarti sekali kan, bahwa tempat belanja sendiri, apa tuh namanya, keranjang sendiri. Kalau kami tuh bawa goodie bag ya, kan di sini banyak ya, kalau misalnya kita belanja sering dapat goodie bag yang dari kain-kain spons itu kan. Kemudian kita bawa aja belanja, terus wadah-wadah, misalnya wadah seperti ini kita bawa aja untuk belanja. Itu sih sebenarnya lebih kepada mencontohkan. Tapi kalau di Sumatera Utara sendiri sudah banyak sih komunitas-komunitas yang memang zero waste. Jadi kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas tersebut supaya kita berada di dalam circle yang memang menguatkan ya. Jangan sampai nanti hari ini kita mau hidup ramah lingkungan, besoknya lupa.
Gitu kalau nggak diingatkan. Gitu Bunda Sri. Oke, sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar. Ini ada pertanyaan dari itu. Tanya sahabat rumah baca, jika hanya satu, misalkan hanya ekoenzim, bagaimana ekoenzim itu bisa dilakukan dengan edukasi yang lain untuk anak? Apa saja contohnya Bunda Desi? Karena kan saya seorang ibu rumah tangga, biar anak itu lebih tertarik, tidak hanya ekoenzim, bisa dikolaborasikan dengan apa saja? Bisa dikolaborasikan dengan menanam. Ini arahnya mungkin mengkolaborasikan ekoenzim dengan kegiatan lain atau ide kegiatan lain Bunda Sri? Kayaknya dengan ide kegiatan lain sepertinya. Oh, ide kegiatan lain selain ekoenzim ya. Banyak sih bisa kita menanam gitu, tanaman-tanaman yang mudah tumbuh. Kangkung kita tanam di pot, itu kan melibatkan anak ya. Kemudian kita bisa buat kompos juga dari sisa-sisa bahan makanan kita. Komposnya kompos yang sederhana aja di tanah. Kemudian kita tutup dengan timbunan sampah-sampah sisa dapur. Kemudian tutup lagi dengan daun kering atau tutup dengan tanah. Nah, nanti lama-lama ketika kita bongkar, itu kelihatan tuh bahwa sampah itu mengurai. Dan anak-anak tuh bisa kita ajak dialog. Loh, kemana ya sampah yang kemarin nih kayaknya ada kulit nih besar, kenapa sekarang kok jadi mengecil? Nah, seperti itu. Kemudian apa ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan? Tadi menanam, kemudian memelihara tanaman, atau memelihara binatang kalau misalnya suka ya, kucing gitu, burung, ikan naga gitu kan. Bisa dengan anak memberikan makanan setiap hari, kita berikan tanggung jawab, itu kan sudah mengajarkan anak untuk punya tanggung jawab untuk kegiatannya. Gitu. Tadi siapa yang nanya, Bunda? Ibu Eni. Bu Eni, gitu Bu Eni. Atau nanti bisa ini lagi yang kegiatan-kegiatan lain yang tadi kayak bubur kertas ya. Kan kertas-kertas di rumah banyak ya, sisa-sisa kita nulis-nulis, kita bisa jadikan bubur kertas. Itu kan gampang, hanya butuh lem aja dan air. Gitu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar berbagai info dari Ibu Desi. Sekarang Ibu Desi, berarti Ibu sudah mengajarkan secara tidak langsung sains pada anak. Ini pertanyaan Ibu Mira. Bagaimana penerapan sains yang Ibu ajarkan kepada anak Ibu? Kalau sains, Damar sering apa kalau sains? Praktek sains ya. Kalau kami di rumah itu sering praktek sains sederhana, kayak melihat bagaimana proses es meleleh, kemudian bagaimana cara pencampuran warna dari pewarna makanan yang mungkin kita ada di rumah ya. Misalnya ini pewarna makanan, ini memang pewarna makanan untuk kita pakai sehari-hari ya, tapi untuk anak ini tuh senang dicampurin tuh biru campur merah jadinya apa Damara? Ungu gitu. Jadi kan itu sains ya yang secara nggak langsung nanti ketika mungkin dia materi kelas berapa ya Bun, kalau ada yang warna primer, warna sekunder, kelas 3. Saya dengar kelas 1. Dan dari kegiatan-kegiatan yang sains yang kita lakukan di rumah, dia tuh lebih punya, mungkin dia bukan lebih pintar dari temannya, tapi dia tuh lebih paham akan materi yang nantinya diajarkan dan percaya diri. Iya, jadi dia tuh lebih berani menjawab. Nah, itu sih yang saya rasakan. Sains ini sekarang kan nggak ribet ya, dan nggak mahal. Apa yang ada di rumah bisa kita manfaatkan, dari air panas, air dingin, pewarna yang ada di rumah, atau bahan-bahan alami, kunyit, gitu kan, gitu. Proses penyerapan warnanya, gitu, Bun. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita sudah mendengar info-info dari Ibu Desi. Bu Mira ini adalah guru TK. Iya. TK. Beliau juga mengajarkan kepada anak TK. Tetapi ini masih ada pertanyaan. Bagaimana supaya anak-anak itu pada waktu
berkegiatan itu lebih bertanggung jawab, tidak main-main. Kadang melihat anak-anak rame, riuh gitu kan, jadi agak gimana gitu. Iya Bu Mira, saya ngerasain juga sih pengkondisian awal ya itu penting sekali untuk anak. Walaupun anaknya satu di rumah itu harus ada pengkondisian awal. Untuk anak di sekolah juga pasti pengkondisian awalnya memang harus benar-benar maksimal kita lakukan. Kalau saya pribadi sih kebetulan Pedang Cilik ini kan adalah singkatan dari Playdate Anak Deli Serdang. Itu komunitas untuk main anak yang nggak hanya sifatnya main, tapi edukasi dan literasi. Nah, kami tuh pengkondisiannya ya pertama sekali memang belum. Ini masih mana? Isi lagi ya. Pengkondisiannya tuh memang harus benar-benar direncanakan. Direncanakan dalam arti kata memang anak-anak tuh diajak untuk benar-benar paham apa yang mau dilakukan, kemudian antusias dengan apa yang mau dilakukan, sehingga secara sadar dia tuh terlibat langsung. Dan kalau misalnya skala besar sih, kalau untuk anak saya Damar 1 orang, saya kondisikannya memang misalnya malam hari nih, nak besok kita mau buat ekoenzim, tugas Damar motong-motong ya, tugas ibu nanti siapin bahan-bahannya. Oke, sudah ngerti? Oke. Kemudian paginya saya ulang lagi, kemudian dia sudah ngerti, oke. Tapi untuk pengkondisian anak yang lebih banyak kayak di Pedang Cilik ya, komunitas main anak ini, kami memang briefing jelas-jelas kepada orang tuanya. Jadi penting nih untuk anak TK, orang tuanya sebelum punya kegiatan disosialisasikan dulu sama orang tuanya. Jangan orang tuanya nggak paham nanti gujuk-gujuk bawa ini ya Bu, terus orang tuanya nggak ngerti tuh mau diapain, terus anaknya nanya Bu untuk apa bawa buah-buahan kayak gitu. Nah guru tuh sosialisasi, ibu-ibu kita nanti akan mau ada buat misalnya party rujak nih Bu, nanti masing-masing buat ini, nanti anak-anak ditugaskan untuk motong-motong Bu, gitu-gitu. Nanti di rumah anak-anak itu diberitahukan kepada ibunya memberitahukan kepada anaknya, nang nanti kalian besok di sekolah megang pisau loh, pisau itu tajam, pisau itu bisa berbahaya, tapi bisa juga digunakan untuk hal yang penting kalau memang hati-hati. Bisa nggak megang pisau misalnya kayak gitu kan? Ya udah, iya Damar udah bisa megang pisau. Nah jadi si ibu itu memang terlibat di rumah. Ketika di sekolah nanti si ibu gurunya akan lebih mudah gitu Bun. Pasti kalau anak TK inilah riwah ya pasti ya. Bagus kenapa? Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dari Ibu Desi, orang tua intinya harus terlibat dalam permainan, kolaborasi dengan orang tua itu harus ada. Sejauh ini di komunitas Bu Desi, apa yang sudah Ibu lakukan untuk memberi tahu kepada orang tua agar maaf ya dalam tanda kutip kadang orang tua juga tidak paham, jadi beliau panik sendiri dengan anaknya. Apa yang Ibu lakukan? Jadi komunitas main anak ini sebenarnya awalnya itu kan untuk liburan ya, mengisi masa liburan Damar. Gimana ya kok cuman di rumah aja nggak main sama temen-temennya. Nah dibuatlah komunitas Pedang Cilik ini, main tuh di tempat area terbuka. Kalau di sini ada namanya Taman Buah, kami main tuh sama-sama. Banyak orang tua yang ikut, Nah sembari anak-anaknya berkegiatan, orang tuanya ikut kami libatkan dengan cara awalnya kan di WhatsApp grup ya, nanti orang tuanya diberitahukan bagaimana anak-anaknya nanti harus berbahasa, bersikap. Mungkin nggak 100% kita bisa pastikan mereka baik dalam bahasa dan sikap. Cuman kan itu lagi ke orang tuanya jadi lebih aware kan dengan oh ya aku harus informasikan. Kemudian nanti di tempat hari H kami playdate, kami juga akan libatkan orang tuanya dalam segi berkegiatan bersama anak, misalnya mewarnai bersama anak. Jadi orang tuanya merasakan, oh nggak hanya di sini loh bisa berkegiatan, di rumah juga bisa, gitu. Gitu Bunda.
Ini Damar lagi ngapain? Ini kami lagi meres bubur kertas. Kabar Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar dan melihat langsung tuh praktek bubur kertas antara Ibu Desi dengan anak beliau. Sekarang Ibu Desi, kan tadi ada mengapa penting komunitas anak ini menurut Ibu. Gimana, Bunda? Mengapa penting komunitas bermain anak ini? Ini pertanyaan dari WA juga. Oh gitu. Karena komunitas Ibu kan tentang bermain anak. Iya. Karena zaman sekarang ini lingkungan bermain anak ya, kalau saya amati mungkin nggak di semua wilayah, tapi di wilayah sekitar saya itu lebih tidak kondusif kalau lepas dari pantauan orang tua. Tapi anak-anak juga butuh bermain bersama teman sebayanya, nggak bisa hanya di rumah doang, nggak bisa. Dan ada pun komunitas main yang seperti Playdate, kami kan di daerah ya, di 1 jam dari Medan perjalanan. Itu memakan biaya yang cukup kalau kami mau ikut kegiatan Playdate yang ada di kota Medan. Jadi makanya dari situ kami berpikir bahwa bagaimana kalau di daerah ini kita buat komunitas yang memang bisa diakses dengan mudah gitu, dengan biaya yang lebih hemat. Nah, sepenting itu sih, sepenting saya ingin Damar punya lingkungan pertemanan yang terpantau sama orang tuanya, gitu. Karena kalau ketika kita lepaskan saja anak-anak bermain dengan teman sebayanya tanpa kita pantau, tanpa kita dengar, itu saya rasa cukup berbahaya untuk zaman sekarang. Itu Bun. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada. Jadi intinya komunitas ini bagaimana anak-anak tetap bermain bersama temannya, tetapi terpantau oleh orang tuanya. Sekarang, bagaimana, apa perbedaan komunitas main anak ini dengan tempat bermain biasa? Jelas beda sih. Kalau misalnya tempat bermain biasa kan kayak ini ya, kalau saya ininya playground playground ya, playground main anak ya kan. Mungkin jaringan dari Ibu Damar jaringan Ibu Desi kayaknya bermasalah. Jadi intinya anak itu harus bermain dengan lingkungannya, tetapi kita sebagai orang tua juga harus memantau. Bu Desi terlempar. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, dapat kita simpulkan anak-anak perlu waktu bermain, tetapi sebagai orang tua kita juga harus melihat bagaimana mereka bisa bermain di bawah, atau kita bisa melihatnya sendiri. Karena pada saat sekarang tidak rasanya tidak mungkin anak bermain sendiri, karena dengan bermain kreativitas anak akan terlihat. Jadi anak-anak diberilah kebebasan, motivasi agar mereka bisa dengan baik, dengan bagus menerima lingkungan. Karena pada saat sekarang ini
mulai dari dini kita harus mengajarkan anak kita untuk cinta lingkungan. Cinta lingkungan di sini, nih, kita terima. Bentar. Jaringannya kayaknya apa? Sekarang Ibu Desi, apa yang Ibu rasakan setelah berdiskusi dengan ibu-ibu kelompok atau komunitasnya, dan apa manfaat bagi ibu-ibu tersebut? Kalau untuk saya pribadi sih, saya jadi makin semangat bahwa ternyata yang pengen yang terbaik sama anak itu bukan hanya saya sendiri, tapi banyak ibu-ibu lain. Jadi karena mereka semangat, saya juga ikut semangat. Untuk ibu-ibu yang lain sih saya belum pernah nanya ya mereka dapat manfaatnya apa. Tapi dengan melihat mereka antusias dalam mengikuti kegiatan playdate anak-anak mereka, saya ngerasa bahwa oh berarti mereka punya sisi yang dinilai bermanfaat sehingga mereka terus ikut berulang dengan kegiatan anak-anak khususnya waktu liburan. Gitu. Di rumah baca di mana saja berada. Jadi liburan itu lebih bermanfaat. Anak berkolaborasi dengan kita sebagai orang tua. Sekarang apa pesan Ibu Desi untuk semua guru-guru yang ada yang mendengar, karena kan mungkin di rumah orang tua sudah berubah. Kadang malah di sekolah anak-anak tidak dapat kesempatan yang demikian seperti ini. Kebetulan Damar itu sekarang kelas 1 ya, jadi sudah ngerasain tuh gimana interaksi dengan guru. Nah, guru-guru sekarang saya rasa udah ini sih, udah punya perhatian yang lebih kepada murid-muridnya. Itu dirasakan sekali. Mudah-mudahan dimanapun guru-guru seperti itu sebenarnya. Tapi yang mau saya iniin adalah guru kan juga ibu ya, mungkin dia punya peran juga di rumahnya gitu, dan dia juga punya peran di sekolah. Ada rasa yang mungkin mungkin nggak sempet gitu loh ya memperhatikan anak-anak muridnya kalau udah sampai di rumah gitu. Tapi ketika kita berkolaborasi antara guru dan orang tua dengan baik, insya Allah itu jalannya akan lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya guru-guru sekarang profesi yang sangat mulia, jangan sungkan untuk libatkan orang tua dalam semua proses pembelajaran. Mau itu apapun hal-hal kecil, jangan sungkan. Karena yakinlah kami orang tua juga menantikan ibu bapak guru yang memang melibatkan kami sebagai orang tua gitu. Dan mungkin pesannya untuk orang tua juga ya, orang tua juga jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada ibu bapak guru apa yang bisa dibantu untuk anak-anak muridnya yang selama di rumah nih gitu. Jadi kolaborasinya tuh klop gitu ya kan Bun. Jadi nggak hanya sekitar berapa jam di sekolah itu wajibnya guru, nanti sisanya orang tua. Padahal kalau misalnya kita sinkronkan itu pasti bakalan lebih maksimal tuh hasilnya. Semangat ya ibu bapak guru. Rumah baca di mana saja berada, lingkungan rumah, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat itu harus saling berkesinambungan, harus berkolaborasi. Yang banyak terjadi, orang tua malu bertanya ke sekolah, dan guru pun merasa orang tua udah paham. Sekarang apa strategi yang tepat bagi ibu-ibu rumah tangga atau bagi ibu-ibu yang tentang supaya anaknya ini percaya diri? Karena di sekolah kita lihat anak-anak banyak yang tidak percaya diri. Karena di rumah dia tidak terbiasa tampil nilai. Kalau saya pernah ini sih, kayak pernah baca tulisan ya.
tentang kenapa anak gak percaya diri. Itu terkait dengan apresiasi yang diberikan kepada si anak tersebut. Secara nggak langsung itu pasti di rumah. Ketika anak nggak diapresiasi, tidak dihargai, apa yang walaupun sekecil apapun ya, seperti dia cuman hanya bisa memegang pensil, terus orang tuanya nganggap udah biasa kok megang pensil aja, ya udah biar aja gitu. Tapi kan ketika kita mengapresiasinya, wah udah keren ya megang pensil, bukan berarti kita membanggakannya menjadi ini, wah hebat sekali megang pensilnya, nggak berlebihan ya, tapi memang apresiasi dengan hal yang nyata. Wah kemarin nggak bisa megang pensil ya, sekarang hari ini udah bisa, udah hebat ya. Coba apalagi besok ya yang bisa kita bisa kita bandingkan dari diri anak yang sebelumnya dengan diri anak yang sekarang gitu. Jangan berlebih-lebihan juga gitu, nanti ya jadi kelihatan sombong kan. Dan kalau menurut saya malu-malu itu wajar sih untuk anak. Tapi percaya diri itu bukan malu. Percaya diri itu adalah dirinya yang percaya bahwa ada orang-orang yang memang menghargai apa yang dia tunjukkan. Dan adalah orang tuanya. Nggak mungkin guru itu ngerasa ada guruku, aku percaya diri, enggak. Ketika memang orang tuanya dari rumah sudah memupuk sejak kecil ya kepercayaan diri anak, itu mungkin Bunda Sri lebih paham ya bagaimana cara memupuk kepercayaan diri. Kalau saya pribadi sih sebagai orang tua itu dari apresiasi, bukan apresiasi yang berlebih ya Bun, tapi apresiasi yang yang natural aja, yang memang biasa. Jangan yang over gitu. Wow, gak tumpah ya, Nak? Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sudah mendengarkan di Ibu Desi. Intinya kita sebagai orang tua juga harus mensupport, memberikan pengalaman terbaik untuk anak. Rumah adalah madrasah pertama. Dari rumahlah anak itu belajar, karena saya yakin dan percaya terjadi dengan saya pribadi. Pernah ustazahnya bertanya, kenapa anak Bunda itu misalkan percaya diri? Ya betul, karena kita memberikan respon positif kepada anak yang tidak berlebihan dengan apa yang anak itu lakukan. Begini, kalau menurut saya, anak itu tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Anak itu cukup membandingkan dengan dirinya sendiri apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Bukan begitu ya Bu Desi? Ya, sepakat Bun. Sekarang apa sih kesimpulan hari ini dan himbauan untuk para ibu-ibu yang mendengar? Ya, ibu-ibu, obrolan kami bisa disimpulkan sebenarnya untuk mulai kegiatan bersama anak itu mudah, sangat mudah, asal kita mau aja memulainya. Apa kegiatannya? Apapun. Mulai aja dari hal yang kecil. Mungkin bahasanya klise ya, ribet ya, tapi pahami dulu. Tadi obrolan kami, memang kita paham bahwa berkegiatan bersama anak itu adalah kegiatan yang menguras energi. Itu kita pahami aja dulu. Itu kita sadari aja. Tapi ketika kita udah sadar, kita mau nggak nerima resiko kita nambah kegiatan dengan berkegiatan bersama anak. Kalau mau, itu efek dan dampaknya banyak loh Bun. Manfaatnya banyak. Di samping kita menambah wawasan anak, kita juga bisa membuat bonding untuk anak. Itu tadi, kepercayaan diri anak jadi lebih meningkat ketika kita memang punya bonding yang kuat sama anak. Jadi mungkin bukan kesimpulan, tapi pertanyaan nih untuk bunda-bunda semuanya. Siap nggak untuk berkegiatan bersama anak? Kalau siap, idenya banyak ya Bunda. Dari Rumah Baca Anak Nagari aja saya lihat udah banyak kegiatan yang bisa di ATM. Ya, diamati, ditiru ya, dimodifikasi, dipraktekkan di rumah. Itu sih Bun.
Pasti Bunda bisa deh yang di rumah semuanya, insya Allah. Mau anak 1, 2, 3, gitu. Bisa. Rame-rame juga rumah baca bisa. Apa rumah baca di mana saja berada. Intinya kegiatan kita hari ini, ayo kita dekatkan bonding kita antara orang tua dan anak. Ayo berkolaborasi dengan anak, berikan kesempatan, Dua, mulai dengan latih. dua tunjuki. Yuk kita dengar dulu. Kita dilatih karakter anak. Mulai dari ini, seperti tanggung jawab, dia positif. Dan jangan lupa dari kegiatan-kegiatan kecil akan melahirkan pemikiran-pemikiran besar. Mungkin dengan kegiatan kecil ini, anak kita nanti akan kreatif dan anak kita di sekolah lebih tahu karena dia mengalami. Anak kita pintar, tapi dia lebih tahu karena dia sudah mengalami. Maka dari praktek-praktek ini kita berharap kepada ibu-ibu yang ada di mana saja berada, nanti ini akan diulang lagi di IG dan di YouTube. Ayo kita sama-sama bermain bersama anak untuk menciptakan mulai dari dini anak-anak yang percaya diri. Sekian, salam literasi. Dadah. Dadah. Kausana. Dadah Kausa. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.